hard to breathe, but that's alright. Hush. Jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini kita ingin diskusi, mungkin fokus dulu mengenai prakerja, kartu prakerja. Nah, nanti silahkan seperti biasa teman-teman kalau ada nanya yang lain, nanti di sesi akhir saja. Mungkin teman-teman juga butuh tambah informasi atau yang lain, ya nanti sebisa mungkin kami akan sampaikan beberapa penjelasan sampai dengan posisi. Perkenalkan, saya Deni Purbasari, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja. Pertama, saya menyampaikan bahwa gelombang pertama dari pendaftaran program Kartu Prakerja telah dilaksanakan dan ditutup Kamis minggu lalu pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Bisa sampai dengan 3 hingga 5 jam ke depan. Para peserta juga akan menerima SMS notifikasi dari manajemen pelaksanaan yang menyampaikan bahwa mereka berhasil mendapatkan kartu prakerja dan kemudian bisa mulai menengok atau berkunjung ke salah satu dari 8 atau semuanya juga boleh, 8 digital platform untuk kemudian mulai memilih-milih, membanding-bandingkan antara satu pelatihan dengan yang lain, yang sesuai dengan minat, preferensi, kebutuhan dari para peserta. Nah, SMS ini sekali lagi demi efisiensi anggaran, hanya kami berikan kepada mereka yang diterima. Sedangkan pada mereka yang tidak diterima, Anda semua bisa melihat di dashboard, oh ternyata saya belum ada uang 3.550.000 itu, sehingga kemudian kami persilahkan untuk bergabung ke gelombang kedua hanya dengan 1 klik saja. Pesertalah yang memiliki kebebasan penuh, otoritas penuh untuk memilih pelatihan yang diinginkan. Saat ini jumlah pelatihan yang telah ada di di platform, dari 8 platform itu total 1.500 pelatihan. Kami melayani jumlah peserta yang sangat besar dengan preferensi yang berbeda-beda. Karena itu manajemen pelaksana berusaha menyediakan menu yang beragam dari pelatihan tersebut. Nah, jadi mohon kepada para peserta untuk menimbang-nimbang dari 1.500 ini mana yang dipilih dan mau membelinya digital platform yang mana. Karena beberapa pelatihan ini tersedia di multiple platform, tidak hanya satu. Jadi bisa saja pelatihan katakanlah A ada di platform 1, 2, 3. Ada pelatihan B yang tersedia di platform 1, 7, 8, seperti itu. Jadi sepenuhnya ada dalam kontrol atau pilihan dari penerima manfaat. Sorry, Pak Audrey dari cnnindonesia.com. Mau make sure lagi Pak, tadi berarti untuk gelombang pertama yang diterima itu 168.000 orang ya Pak ya? Karena terakhir kemarin Pak Menko bilangnya slotnya naik jadi 200.000 per peserta Pak. Terus kemudian mau konfirmasi lagi, berarti jumlah dana yang ditransfer hari ini itu langsung 3,55 juta atau bertahap untuk biaya pelatihannya dulu 1 juta, kemudian setelah itu baru setelah pelatihan baru yang insentif 600.000 itu Pak. Terus kalau misalkan memang langsung ditransfer langsung 3,55 juta kan nanti apakah nggak khawatir nanti peserta nggak ikut pelatihan gitu? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Audrey pertanyaannya. Jadi yang pertama adalah betul bahwa Pak Menko menyampaikan 200.000 peserta yang akan di-admit di gelombang pertama. Namun kami kemudian melakukan 1 layer lagi untuk
verifikasi dari peserta untuk memastikan keamanan dari anggaran pemerintah ini betul-betul turun kepada yang bersangkutan. Nah, dari proses ini kemudian kami mendapatkan 168.111 tadi. Yang angka ini sebenarnya cukup dekat dengan rencana awal ketika 5,6 juta peserta itu direkrut per minggu dari mulai minggu kemarin sampai dengan minggu keempat bulan November. Itu secara rata-rata, jadi kalau polanya itu ada seperti itu atau flat, tiap minggu adalah angkanya sama, itu per minggu adalah 164.000 orang. Sekarang kita merekrut 168.000 orang. Ke depan kami akan menunggu arahan dari Pak Menko Perekonomian, karena sekali lagi ini belum sampai dengan satu siklus. IT kami juga sedang berproses. Kalau kapasitasnya sudah cukup baik, barangkali nanti volumenya bisa ditambah. Daripada kita cukup, katakanlah, ambisius, merekrut di depan banyak, tetapi kemudian processing-nya barangkali membutuhkan waktu lebih lama. Karena itu kami pendekatannya lebih konservatif, dan kemudian setelah teruji, baru kita kemudian bisa scaling up atau bahkan lakukan front loading. Supaya kemudian masyarakat tadi yang animonya sangat tinggi bisa kemudian segera katakanlah kita layani dalam volume yang lebih besar. Yang kedua, pertanyaan tadi menyangkut tentang yang ditransfer. Seperti yang pernah kami sampaikan sebelumnya, bahwa dalam program Kartu Prakerja ini, uang APBN itu langsung kepada beneficiaries atau penerima manfaat. Bukan kepada perusahaan, bukan kepada digital platform, bukan kepada penyedia pelatihan, dan lain sebagainya, tapi kepada beneficiaries. Jumlahnya berapa? Seperti yang disampaikan oleh Pak Menko Perekonomian, Rp3.550.000. Itu ditransfer penuh di virtual account. Tetapi, nah ini penting, nanti di dashboardnya peserta bisa dilihat bahwa yang bisa digunakan itu adalah 1 juta terlebih dahulu untuk belanja pelatihan. Yang sisanya yaitu 2.550.000 belum bisa dipakai sampai dengan ada satu pelatihan yang sudah dituntaskan oleh peserta. Kenapa kita kemudian baru mengeluarkan sisa uangnya setelah pelatihan itu diselesaikan? Karena bagaimanapun juga program Kartu Prakerja ini berusaha untuk meningkatkan produktivitas, daya saing, dan kompetensi kerja. Yang itu kami yakini ditentukan juga oleh completion rate atau tingkat penuntasan dari modul tersebut oleh peserta. Nah, jadi untuk itulah kenapa insentif pasca pelatihan diberikan setelah peserta menuntaskan satu pelatihan yang pertama, dan yang kedua adalah memberikan ulasan dan rating. Ini adalah bagian dari tanggung jawab bersama dan kontribusi dari peserta pelatihan untuk peserta lainnya dan juga pemerintah. Karena ini uang APBN kan dari uangnya rakyat, pajaknya rakyat, jadi kami ingin memastikan ini penggunaannya betul-betul kepada the worthy. The worthy-nya itu adalah tentu saja kepada perusahaan-perusahaan penyedia pelatihan yang itu memang dianggap baik oleh publik. Mau nanya 2 pertanyaan sih. Mungkin pertama ke Bu Deni dulu terkait peserta gelombang pertama yang 168.111 itu. Bisa dijelaskan nggak yang 30.000 orang lainnya itu berarti statusnya sekarang seperti apa? Apakah mereka masih diverifikasi ulang atau memang sudah didiskualifikasi? Karena kan kemarin itu disebut memang ada verifikasi berlapis ya yang harus dilakukan PMO. Nah, apakah yang 30.000 ini berarti ditemukan bermasalah gitu sehingga mereka tidak bisa ikut di gelombang pertama? Kalau misalnya iya, mungkin bisa dijelaskan masalahnya apa yang ditemukan gitu. Lalu kedua, mungkin minta penjelasan dari pihak Kemenko selaku koordinator Kartu Prakerja ini. Terkait seleksi mitra pelatihan Kartu Prakerja, kan kalau dari katanya Mas Belva dari Ruang Guru, ini kan sudah berlangsung dari 2019.
proses seleksinya gitu, bicara-bicaranya lah gitu. Nah ini sebenarnya dilakukannya sejak kapan Pak? Lalu melalui cara seperti apa gitu? Ini kan ada Perpres 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Apakah kira-kira mengikuti acuan dari situ? Lalu untuk seleksi dan MOU dengan 8 mitra platform yang dilakukan pada tanggal 20 Maret itu berarti mengacunya ke peraturan yang mana ya Pak? Apakah Perpres atau Permenko gitu? Itu aja dulu sih Pak, nanti mungkin ada yang lain lagi yang akan melanjutkan. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore Bu Deni juga sore. Ini tadi sedikit nyambung sih pertanyaannya Pak soal tadi ke depan nanti kan juga katanya bakal ada penambahan lagi platform lain. Terus nanti ke depannya gimana sih Pak soal prosesnya ini biar jelas gitu loh Kak. Kayak kemarin tiba-tiba muncul 8 platform ini aja gitu. Terus kemudian juga menyinggung sedikit ini kan platform dari Ruang Gurunya Mas Belva yang kemarin mundur itu kan juga ternyata kalau dibaca di berita-berita itu ternyata bukan milik Indonesia begitu, milik asing, bernama modal asing. Ini apa memang diperbolehkan atau bagaimana Pak? Penjelasannya saja mungkin. Ya Mbak Agnes. Jadi tadi tentang PKS, tentang MOU. Ini MOU itu adalah bukan payung hukum yang mengikat formal. Menurut kami juga consult dengan banyak orang. Tetapi yang lebih mengikat itu adalah perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama itu kita tanda tanganin setelah payung hukum itu semuanya lengkap, yaitu Perpres, Permenko, PMK. Bahkan dengan konteks Inpres 4, yaitu refocusing dari kegiatan maupun anggaran merespon COVID-19. Nah, jadi itu yang perlu diketahui. Yang kedua, saya mau jelaskan saja, kenapa bahkan ini sebenarnya MOU yang ditandatangani kami waktu di kantor Menko Perekonomian, saya menganggap bahwa itu terlambat. Kenapa? Karena bisa nanti tanya aja sama semua partner yang terlibat dalam diskusi sejak tahun 2019 bahwa kami justru menginginkan MOU itu bisa ditandatangani kalau tidak salah waktu itu adalah November. Kenapa? Karena kami ingin ada ancang-ancang bagi investor di belakang semua perusahaan untuk berinvestasi lebih besar karena kita akan punya program besar ini. Kalau you punya interest, invest untuk melayani lebih baik kepada publik karena RAB, rencana anggaran belanja, itu biasanya disusun pada bulan-bulan antara Oktober sampai dengan Desember untuk 2020. Jadi kalau pemerintah terlambat memberikan semacam indikasi yang lebih pasti tidak hanya omongan verbal, maka itu harus kemudian dituangkan dalam sebuah MOU, tapi MOU itu tidak mengikat. Supaya apa? You invest. Kalau you nggak invest, you pasti nggak bisa melayani. Kalau nggak bisa melayani, jangan kemudian menjadi mitra kita. Jadi itu yang sebenarnya kami lakukan. Dan kenapa ini kok ini juga penting untuk teman-teman ketahui bahwa desain program dari Kartu Prakerja ini tidak lahir sekonyong-konyong. Karena apa? Karena ini sudah didiskusikan sejak bulan Juni seingat saya, ketika saya masih Deputi Ekonomi KSP. Nah, di situ saya sudah nggak terhitung yang namanya konsultasi dengan para stakeholders atau pemangku kepentingan, baik itu adalah peneliti, ekonom, lembaga penelitian, serikat pekerja, Kadin, Apindo, lebih dari 50 HRD perusahaan, kemudian digital platforms, dan perlu untuk teman-teman ketahui, ini saya buka aja ya, ada 2 unicorn Indonesia yang menolak untuk menjadi digital platform mitra kita pada tahap awal-awal ini. Karena apa? Mereka ingin assess dulu, kira-kira bisnisnya seperti apa sih, kira-kira modelnya seperti apa, kira-kira apakah kita bisa melakukan atau tidak, karena ini sekali lagi bukan core bisnis dari para unicorn sebenarnya. Sedangkan Ruang Guru yang tadi disebut-sebut, itu memang core bisnisnya adalah jualan modul. Dan besar. Kami nggak bisa kemudian menafikan itu memang fakta. Sedangkan, maaf ya saya sebutkan eksplisit saja, Tokopedia dan Bukalapak, unicorn juga, tapi kan core bisnisnya adalah jualan barang. Itu pun kami engage. Kenapa? Karena syarat dari sebuah
digital platform menurut Permenko itu harus kemudian punya cakupan nasional, kemampuan teknologi informasi dan kemudian kemampuan untuk dia melakukan kurasi dan kerjasama dengan lembaga penelitian dan lain-lain. Ini penting dan saya tahu yang memiliki kemampuan ini adalah unicorn tersebut. Tapi kami sampaikan ada 2 unicorn besar ya, you tahu lah. Itu yang mengatakan jangan dulu Bu, kami berminat tapi kayaknya ntar dulu. Walaupun mereka punya bisnis kecil di situ, tapi wah untuk kemudian berinvestasi besar kayak begini nanti dulu. Nah, jadi kami serahkan semuanya ini kepada para mitra. Apakah take it or leave it, nggak apa-apa gitu. Tapi bagi yang ini sekali lagi tadi sudah masuk, silahkan kemudian menilai, wah ini buntung ini, atau ini ternyata bisa profitable, saya mau invest lagi, investornya mau investasi lagi, ya enggak masalah. Terkait dengan siapa investor di belakang Ruang Guru, saya pikir kita semua tahu dunia global seperti ini. Yang penting adalah kita tahu bahwa Ruang Guru itu adalah inovasi anak Indonesia. Sama halnya dengan unicorn yang lain, itu adalah inovasi dari putra-putri terbaik Indonesia. Kalau itu kemudian diinvest oleh orang asing, buat saya itu sinyal dari kepercayaan terhadap masa depan, profitabilitas, kredibilitas, manajemen atau ide-ide dari anak-anak putra-putri bangsa Indonesia. Jadi di hari global kayak gini, kalau kita mau menjadi ya petarung global dan kita butuh capital, kan kita tahu current account deficit dan segala macam. Saya pikir ya kenapa tidak? Jadi mari kita buka perspektif itu. Karena apa? Ini PT-nya adalah PT Indonesia, berbadan hukum Indonesia, tunduk kepada aturan dan hukum Indonesia. Dan tadi saya sampaikan, dan saya berulang kali mengatakan, bahwa manajemen pelaksanaan tidak akan berhenti dengan 8, tidak akan berhenti dengan 1.500 jenis pelatihan, tidak akan berhenti dengan 192 lembaga pelatihan. Kita buka, saya sudah mendapatkan interest dari 3 perusahaan yang menyatakan tertarik untuk menjadi digital platform. Saya katakan 4, silahkan kemudian berhubungan dengan Direktur Kemitraan Pak Panji Ruki untuk kemudian mulai persiapan apa saja yang dibutuhkan dan silahkan pelajari model bisnis yang ada untuk kemudian ketika tiba saatnya, saya katakan terus terang aja 4 sampai dengan 8 minggu untuk melakukan evaluasi, maka yang terjadi adalah silahkan kemudian in. Kalau in kita assess dan kalau kemudian siap masuk. Karena apa? Kami meyakini kompetisi itu menciptakan inovasi, kompetisi akan menekan harga yang semula tinggi menjadi lebih kompetitif, dan kemudian lebih banyak opsi buat lembaga-lembaga pelatihan yang biasanya itu adalah kecil-kecil untuk bermitra dengan digital platform yang diinginkan. 8 itu sebenarnya jumlah yang sudah cukup, dan 8 itu ada 1 Sisnaker, ada 1 milik BUMN, Telkom, yaitu Pijar Mahir, yang 6 adalah swasta. Jadi disitulah, dan penting teman-teman lihat, mau belajar apa misalnya, itu adalah marketplace untuk pelatihan, tapi pelatihannya offline, bukan online. Itu pun kita ajak, dan mereka masih kecil. Tapi disitulah peran dari manajemen pelaksana dan program ini untuk menarik ke dalam dan mengangkat mengupgrade dari startup positif anak karya dari anak Indonesia atau masyarakat Indonesia supaya kemudian bisa tumbuh, bisa makin lama makin besar mendeliver hal-hal yang baik atau produk yang baik buat masyarakat. Nah, itu yang kita pikirkan. Nah, kemudian yang terkait dengan tadi yang jumlah 30.000 itu bagaimana? Jadi yang 30.000 itu mereka itu kita melakukan intinya adalah face recognition. Dan kemudian di sini ada jumlah tadi 30 ribuan yang tidak bisa melewati threshold yang ditetapkan. Thresholdnya kita gunakan sama seperti katakanlah yang biasa digunakan oleh lembaga-lembaga keuangan. Nah, di sini penting untuk diketahui bahwa tidak melulu bahwa itu karena fraud, bukan. Bisa jadi itu karena satu cara mengambil selfie-nya kurang tepat. Misalnya satu blur, yang kedua pakai kacamata, yang ketiga kupingnya nggak kelihatan, yang keempat miring, kemudian yang kelima berbayang-bayang atau gelap.
keenam pakai topi. Itu kemudian membuat facial recognition-nya kurang berhasil. Nah, untuk selanjutnya ini nanti kami berharap di batch 3 itu kami akan menyediakan sebuah jalur supaya kemudian teman-teman yang 30.000 ini bisa mengupload foto selfie-nya yang baru, yang lebih benar, yang lebih bagus, yang lebih terang, supaya kemudian bisa kemudian bergabung di dalam batch yang ketiga. Jadi teman-teman untuk yang batch 2 ini, mohon maaf kami belum bisa menyesuaikan prosedur atau user journey-nya bagi teman-teman yang tadi tidak lolos dari facial recognition untuk kemudian diulang prosesnya. Yang lain adalah diulang prosesnya hanya pada foto ya, tidak perlu menginput data-data lagi. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tadi platform sudah, tentang seleksi tadi. Jadi kata seleksi tadi itu tidak ada. Kami tidak melakukan seleksi pada tahun 2019. Kami hanya melakukan diskusi kepada pemain-pemain besar, marketplace unicorn besar, untuk kemudian kita ingin tahu nature dari bisnis mereka, logika mereka, proses mereka mengkurasi. Ya, kita intinya belajar dari mereka. Dan sekali lagi, kita tidak hanya consult dengan mereka. Saya, nggak terhitung lah FGD-nya berapa itu tahun 2019 itu. Banyak banget. Dan itu mungkin narasumbernya kalau mau dihitung itu mungkin 350 lebih. Karena sekali lagi, ini kami meyakini bahwa program ini noble, dibutuhkan. Dan itu kita semua tahulah, kita ingin menyelamatkan bonus demografi, kita ingin membuat masyarakat Indonesia memiliki skill atau kompetensi yang itu dibutuhkan. Tapi kemudian pada saat yang sama ada COVID. Ini tentu sangat unexpected. Dan kami tetap berusaha untuk mendeliver semaksimal mungkin yang kami bisa untuk masyarakat. Itu Pak. Iya Pak, selamat sore. Sore Mbak. Mau bertanya Pak terkait keluhan dari beberapa peserta yang menyebutkan ada perubahan status Pak. Dia sebelumnya tanggal 17 April kemarin dinyatakan lolos, tapi kemarin Selasa tanggal 21 akhirnya dinyatakan gagal, dan dia sempat bilang bahwa kecewa karena merasa kena prank gitu. Nah, lalu tadi Bu Deni sempat menyebut bahwa proses transfer dana antara 3 sampai 5 jam. Total transferan ini berakhir pukul jam berapa ya Bu untuk hari ini? Karena tadi jam 5 ada peserta yang menyebutkan bahwa dia belum mendapatkan dana. Itu aja Bu, Pak. Terima kasih. Baik. Saya mau nanya, kan banyak pihak yang mengkritik terkait pelatihan kartu prakerja ini, katanya sebenarnya peserta tuh bisa mengaksesnya sendiri melalui YouTube secara gratis gitu Pak. Nah, ini bagaimana tanggapan dari pihak PMO? Apakah bagaimana cara untuk memastikan bahwa pelatihan ini benar-benar efektif untuk peserta gitu Pak? Makasih. Mbak dari Jawa Pos nggih. Tadi jadi ada peserta yang mengatakan tanggal 17 dinyatakan lolos, tanggal 21 dikatakan tidak. Begini, saya terus terang tidak ngerti yang 17 April itu siapa ya yang memberitahu ya, karena manajemen pelaksana itu tidak memberikan notifikasi apapun kecuali ini sore nantinya SMS. Jadi saya tidak tahu itu siapa yang menyampaikan. Saya tidak bisa berkomentar mengenai itu. Yang kedua terkait dengan berapa banyak sih yang tadi yang ditransfer tadi dari 168.111. Ini kami mendapatkan update dari tim IT yang selalu connected dengan BNI per jam 5.36 PM ini sore, setengah 6 sore, sebanyak 64.251. Nah, jadi tadi kita akan mentransfernya kan ke 168.111. Karena itu tadi saya sampaikan perkiraannya uang itu masuk ke VA 11 itu semuanya itu mungkin 3 jam ke depan. Itu paling cepat. Nah, sekali lagi kami juga ingin
ini penting ini untuk Mbak ketahui bahwa kami mencatat setiap tahapan. Ini jam berapa. Karena apa? Kemudian kami akan tracking terus di batch 2 apakah catatan waktu ini makin lama makin pendek. Karena harusnya kan learning curve-nya makin lama makin landai. Nah, jadi apakah ada backlog atau upaya yang harus kita lakukan supaya catatan rekor kita itu makin lama makin pendek. Bukan kemudian makin lama makin panjang atau sama saja, yang berarti kemudian kita tidak learn atau tidak improve. Nah, jadi ini kami dapat data sekali lagi baru 64.000 dari 168.000. Jadi tunggu saja sampai dengan 3 jam ke depan. Dan kemudian ada SMS notifikasi. Dan silahkan dibelanjakan untuk pelatihan. Untuk pelatihan yang pertama harus dibelanjakan dalam waktu 1 bulan. Jadi nggak usah buru-buru nubras misalnya harus besok atau apa. Enggak, itu pelatihan yang pertama harus dibelanjakan atau penggunaan dari uang bantuan itu harus sudah dipakai dalam waktu 1 bulan. Kalau 1 bulan tidak segera-segera beli pelatihan berarti tidak terlalu nanti butuh, berarti kan kasihan teman-teman yang lain yang itu pendaftar yang lain. Jadi kebijakan dari Pak Menko Perekonomian adalah untuk kemudian mereka yang sudah dapat bantuan tapi tidak segera membelanjakan dalam waktu 1 bulan, itu kemudian anggarannya akan hangus dan kemudian akan ditarik oleh negara untuk dialokasikan buat yang lain. Nah, sedangkan kalau sudah belanja di pelatihan yang pertama, maka untuk pelatihan kedua, ketiga, keempat, teman-teman bisa kemudian manfaatkan. Ini Pak Menko menyampaikan bahwa itu sampai dengan Desember, 31 Desember akhir tahun ini. Karena apa? Ya, bisa saja kalau teman-teman mau mengoptimalkan pelatihannya, misalnya saja yang 100 ribuan ada 10 modul, 10 modul itu ya udah per bulan satu atau seterusnya, itu bisa kemudian teman-teman belanjakan sepanjang bulan sampai dengan akhir tahun. Nah, terus kemudian selanjutnya adalah yang terkait dengan pelatihan yang tadi kayak di YouTube gratis. Itu saya sampaikan begini. Tadi saya sampaikan bahwa kami ini melayani volume yang begitu besar, 5.600.000 orang. Ini latar belakang pendidikan, daerah, dan kebiasaan, dan lain-lain, apa yang dibutuhkan, preferensinya, itu kami tidak memiliki judgement tertentu. Karena itu yang kita lakukan adalah karena ini volumenya begitu besar, maka kita hanya menyediakan menu seperti istilahnya prasmanan begitu, sebanyak mungkin. Dari yang ringan sampai dengan kelas berat, dari yang murah sampai dengan mahal. Kami punya subjektif evaluasi dan kami terus terang Pak, 5,6 juta ini angka yang besar. Sebaiknya kan kami tidak menjadi dalam tanda kutip kayak diktator ya Pak ya, yang mengatakan ini layak atau tidak layak untuk masyarakat Indonesia. Apalagi di tengah situasi merespon COVID-19 ini Pak. Yang tadi targetnya Bapak sudah sampaikan tadi. Bu, ada pertanyaan Bu, ini agak ke depan konteksnya Bu, maksudnya apakah PMU juga udah merintis kerjasama dengan perusahaan yang siap menerima dari peserta kartu prakerja Bu, karena kan di kondisi seperti ini mungkin karena outlook-nya COVID sampai akhir tahun, mungkin ini kan agak susah juga Bu ketika sudah selesai pelatihan tapi nggak bisa ngapa-ngapain juga Bu, nggak bisa tertampung tenaga kerjanya seperti itu. Terus yang kedua Bu, tadi mengenai mekanisme dana, tadi kan Ibu bilang tidak bisa dicairkan secara cash ya Bu, sementara kalau dia tidak punya pekerjaan meskipun sudah pelatihan dan belum ada yang akan menerima dan dia butuh untuk kebutuhan dasar, apakah bisa digunakan juga Bu yang ini Bu? Saya agak bingung tadi. Terima kasih Bu Ketua. Pak Edi, nyuwun sewu, apakah saya boleh menjawab pertanyaan ini dulu karena ini menurut saya penting sebelum ditambah ke pertanyaan lain? Monggo Bu. Nggih, matur sembah nuwun. Jadi tadi pertanyaannya Mas bagus banget. Yang pertama adalah tentang kerjasama dengan perusahaan. Nah, ini mungkin dalam beberapa kesempatan, kalau tidak salah saya pernah menyampaikan juga ketika melakukan public ini exposure tentang desain program kartu prakerja di CSIS beberapa bulan silam dalam forum
kebijakan ketenagakerjaan yang pertama di tahun 2020 ini yang dihadiri oleh semua pemangku kepentingan di bidang ketenagakerjaan, Serikat Pekerja, LIPI, lembaga penelitian, kemudian universitas, Kadin, Apindo dan segala macam ada di sana semua. Nah, termasuk ILO ada di sana. Nah, jadi waktu itu belum ada COVID, Mas. Jadi saya katakan bahwa indikator dari indikator operasional dari keberhasilan program Kartu Prakerja yang pertama adalah number of take up. Kalau program itu disambut oleh publik, itu sudah indikator, wah alhamdulillah, lumayan. Walaupun sekarang teman-teman banyak sekali yang daftar dan kita ketakutan karena sistemnya nanti ambruk atau apa, kita takut. Tapi ini ketakutan yang membahagiakan. Nah, kemudian yang kedua adalah rate of completion. Karena apa? Kami konsultasi dengan beberapa lembaga pelatihan baik online maupun offline. Itu diinformasikan begini. Kursus sudah bayar sendiri, rate of completion itu 60% untuk yang offline. Kalau yang untuk online hanya 40%. Loh, lah kalau kayak begitu, ini padahal pakai uangnya APBN. Lah nanti bukannya rate of completion-nya akan makin rendah lagi. Kenapa diciptakan sebuah mekanisme di mana insentifnya diberikan setelah penuntasan. Karena kami ingin memastikan, ini kan anggarannya dari pajaknya pemerintah, ya sebisa mungkin digunakan secara bertanggung jawab, yaitu dituntaskan pelatihannya, supaya pengetahuannya agak komplit, keterampilannya agak komplit, dan kemudian sikap kerjanya agak komplit, karena itulah yang disebut sebagai kompetensi kerja. Lah, terus habis itu kami juga sampaikan, ini kemudian yang terkait dengan job placement-nya bagaimana? Kami sampaikan begini, silahkan perusahaan-perusahaan bersaing, karena ini punya target market sendiri-sendiri. Kalau Anda itu target marketnya adalah mereka yang katakanlah belum bekerja atau mencari pekerjaan, maka mereka bisa kemudian paketnya itu adalah 3-in-1. 3-in-1 itu adalah pelatihan, sertifikasi, sekaligus penempatan. Nah, ada penempatannya ini. Sedangkan kalau itu ada yang target groups-nya itu adalah yang mereka sedang bekerja dan membutuhkan reskilling atau upskilling, itu barangkali penempatannya tidak. Jadi masing-masing boleh 3-in-1, 2-in-1, atau just one. Apapun boleh. Ini persaingan. Jadi kalau saya ingin lembaga pelatihan saya laku atau pelatihan saya laku dipilih oleh publik, ya saya akan berikan paket yang paling memberikan value buat konsumen. Ya konsumen saya tinggal di-define aja yang mana, kelompok mana. Jadi waktu itu desainnya seperti itu, Mas. Lah si COVID ini datang. Begitu ini si COVID ini datang. Nah, bagaimana ini? Ya kita kemudian kan harus menavigasi dua tujuan sekaligus. Social safety net dan satunya lagi adalah berdasarkan Perpres adalah kompetensi kerja, peningkatan produktivitas dan daya saing. Dengan demikian, indikator dari keberhasilan program Kartu Prakerja, barangkali kita harus menaruh bobot yang lebih kecil, bukan karena kita harus realistis. Ketika pertumbuhan ekonomi ini menurun, job opening atau lowongan pekerjaan itu sedikit. Karena itu, kita tidak bisa kemudian memaksa perusahaan untuk merekrut atau kita memaksa perusahaan pelatihan untuk berkolaborasi, memberikan penempatan karena ini waktu yang barangkali tough untuk kita semua. Jadi, walaupun indikator kebekerjaan itu awalnya itu masuk sebagai the ultimate goal dari program Kartu Prakerja, sekarang kita masih masukkan, namun kita berikan bobot yang lebih kecil. Sebaliknya, tujuan atau indikator keberhasilan dalam bentuk meratakan atau mendukung daya beli itu sekarang kemudian masuk karena apa sekali lagi ini sekarang sudah menjadi instrumen untuk social safety net. Jadi indikatornya tidak hanya kebekerjaan terlalu menurut saya agak terlalu ambisius kalau manajemen pelaksana berani untuk taruh persentase orang yang mendapatkan pekerjaan setelah pelatihan online. Saya pikir tidak ada yang berani untuk taruh goal seperti itu. However, again, kita ini ada tujuan yang namanya meningkatkan produktivitas. Teman-teman sekalian, ketika kita work at home, from home, work from home, dan kemudian yang kedua, nanti pada bulan Juni banyak sekali adik-adik kita yang lulusan SMA
bergabung menjadi angkatan kerja karena tidak melanjutkan kuliah. Kita kan tahu statistiknya. Bagaimana ketika COVID ini masih terjadi? Jadi kami mengharapkan adik-adik ini daftar kartu prakerja supaya adik-adik bisa tetap ketika belum mendapatkan pekerjaan, bisa mengasup informasi-informasi pelatihan yang itu bermanfaat untuk mengisi waktu dari adik-adik sekalian. Karena inilah cara bagaimana pemerintah juga berusaha untuk mempreserve human capital yang sudah diinvestasikan oleh orang tua, guru, sejak dari SD sampai dengan SMA. Jangan sampai kemudian adik-adik tidak memiliki aktivitas produktif di rumah. Jadi kami berharap adik-adik nantinya bisa memilih pelatihan sebanyak mungkin sambil kemudian mencari pekerjaan yang sesuai dan kemudian bisa katakanlah dalam kurun waktu berbulan-bulan ini adik-adik tetap bisa belajar dan meningkatkan keterampilan atau kompetensinya. Mau nanya Pak, tadi kan Pak Airlangga bilang kalau misalkan untuk kartu prakerja ini mau dikonversi jadi jaminan kesejahteraan sosial. Terkait hal tersebut, teknisnya seperti apa ya Pak? Apakah nantinya akan yang 2,4 juta itu ataukah bagaimana? Iya, yang itu, angka itu aku lupa. Terima kasih banyak. Iya. Baik, silakan Bu Jenny. Iya. Saya lupa Pak, ya Allah menjawab yang pertanyaan kedua tadi. Jadi yang 1 juta memang itu tidak bisa untuk dibelanjakan di luar pelatihan, tidak bisa ditunaikan. Nah, kemudian tadi setelah penuntasan pelatihan yang pertama, itu baru teman-teman nanti bisa mengklaim insentif pasca pelatihan yang 600.000 per bulan selama 4 bulan. Nah, yang 600.000 itulah yang bisa dimanfaatkan untuk apapun. Nah, nanti dari manajemen pelaksana itu akan bertanya, insentif pasca pelatihanmu mau ditransfer kemana? Apakah ke OVO, GoPay, link aja, atau ke rekening BNI? Nah, sekarang ini kami baru berkolaborasi dengan 4 perusahaan keuangan ini, Pak, karena kapasitas dari tim IT kami untuk jahit sistem satu persatu itu belum bisa besar. Tapi ke depan sama halnya dengan komitmen kami untuk selalu membuka buat lembaga pelatihan dan juga digital platform, kami akan menambah perusahaan keuangan yang akan berkolaborasi di ekosistem kartu prakerja. Tentu saja dengan syarat dan ketentuan yang kemudian sesuai dengan PMK, karena ini menyangkut tentang keuangan. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman jawab, transfernya di rekeningnya misalnya saja GoPay atau OVO, ya masukkan nomor telepon, nantinya akan di KYC oleh perusahaan-perusahaan keuangan tersebut, apakah dan akan di OTP-in apakah benar itu adalah yang bersangkutan atau tidak. Untuk memastikan duitnya ini masuk ke alamat yang benar, Pak, bukan kemudian kepada orang lain. Nah, kalau itu sudah masuk ke GoPay atau ke OVO atau link aja, ya ini kan kita sudah lihat, Pak, di beberapa toko dan segala macam, Pak, itu kemudian sudah bisa untuk menerima pembayaran dengan menggunakan wallet tersebut. Nah, kenapa wallet ini kita pilih? Karena kita ingin membantu mendorong financial inclusion atau inklusi keuangan, Pak. Karena mungkin ini kita sudah melihat angka 7 juta dan kemudian lumayan, Pak, ini kayaknya masyarakat cukup terbiasa dengan digital, apalagi itu kalau kemudian untuk para pekerja atau adik-adik yang lulusan SMA, saya pikir dompet digital itu hal yang mungkin mereka sering gunakan untuk naik ojek atau untuk beli makanan, atau kemudian untuk ibu-ibu yang bayar listrik, bayar pulsa, bayar PBB atau atau beli panci, saya nggak tahu, Pak. Nah, itu saya pikir itu yang option-option yang kita buka. Tapi bagi teman-teman yang kemudian saya enggak punya smartphone, saya kemudian mau pakai rekening aja, ya silahkan aja ketik itu rekening BNI-nya, nomornya berapa, kita transfer di sana, silahkan ke ATM, ambil duitnya tunai, kemudian belanja apa saja. Nah, itu adalah uang yang bisa dipakai oleh teman-teman penerima program Kartu Prakerja untuk mendukung atau membantu daya beli dari masyarakat. Tadi 600.000 dikalikan 4 selama 4 bulan berturut-turut. Nah, kemudian bagaimana dengan yang 150.000 itu sama, Pak.
itu pun juga akan ditransfer ke digital wallet atau rekening BNI dari teman-teman semuanya. Nah, tapi itu insentif untuk apa? Menjawab evaluasi terhadap program Kartu Prakerja. Kalau yang tadi evaluasi terhadap lembaga pelatihan, kalau ini evaluasi terhadap program Kartu Prakerja. Karena kami itu ya mendengarkan suara konsumen, Pak. Karena kalau saya yakin Pak Edi juga bukan peserta Kartu Prakerja, saya juga bukan, Pak. Jadi kita nggak ngerti, Pak. Ini masyarakat seneng nggak, ya, apa sih yang menjadi keluhan, apa yang masih bisa diperbaiki. Nah, karena itu kita menghargai feedback dari teman-teman, karena itu kita berikan insentif. Nanti teman-teman akan di-blast email bahwa tolong dong jawab survei ini. Nah, nanti setelah menjawab survei itu, teman-teman kemudian akan diberikan 50.000. Surveinya selama 3 kali survei. Itu setelah penuntasan pelatihan. Itu surveinya sampai dengan 6 bulan ke depan. Karena jangan sampai kemudian kitanya kayak PD, wah kayaknya baik-baik saja, taunya konsumen atau pengguna bilang, oh programmu jelek, saya kayak gitu. Nah, jadi kami ingin mendengarkan atau aspek apa sih yang paling bermanfaat atau kita perlu improve dan segala macam itu, Bapak. Gitu. Sebenarnya Mbak Anissa itu ingin menanyakan ini, tadi sudah sempat diketik. Kalau soal layer verifikasi 1 sehingga peserta menjadi 168.000 itu apa ya, Bu? Oh ya, jadi ini Bapak, jadi pada saat teman-teman mendaftar yang di website itu kan teman-teman memasukkan email, kemudian kita verifikasi emailnya. Setelah itu baru teman-teman memasukkan nick dan nomor telepon, kemudian kita cek itu nicknya. Kenapa? Itu adalah layer yang pertama, Pak, yaitu verifikasi nick. Artinya apa? Dari Kartu Prakerja servernya tembak API ke tempatnya Pak Dirjen Dukcapil, yaitu apakah nick ini ada di sana? Gitu. Oke. Kemudian usianya 18 enggak? Oke, kemudian masuk, Pak. Nah, itu adalah verifikasi yang katakanlah layer 1 karena by perpres harus WNI 18 tahun ke atas. Yang kedua adalah kita ngecek dengan servernya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, karena kan tidak boleh lagi sekolah atau kuliah, Pak, karena angkatan kerja kan nggak boleh sedang sekolah, kalau udah lulus baru kemudian boleh. Jadi kita cek ke sana, apakah anak ini sedang aktif di pendidikan, kalau misalnya jawabnya maka nggak boleh. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah yang tadi, teman-teman kan diminta untuk foto KTP dan selfie. Nah, tadi itu adalah untuk kita ingin memastikan sekali lagi, satu layer lagi, yaitu apakah betul yang di KTP yang dipakai, dan yang kedua adalah orang yang melakukan selfie betul-betul adalah orangnya atau tidak, gitu Pak. Jadi itulah yang menyebabkan 200.000 itu turun menjadi 168, yaitu dengan facial recognition. Itu Pak. Tapi ke depan kami berusaha untuk mengembangkan sebuah sistem, Pak, kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan keuangan mitra-mitra kami tadi, Pak, karena mereka punya prosedur KYC, sehingga itu nanti prosedurnya bisa diadopsi, ditarik di manajemen pelaksana, dan ditaruh di depan, Bapak, sehingga kemudian itu proteksinya kita tidak usah menggunakan facial recognition lagi, karena itu sudah PR yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan keuangan, Bapak. Tapi sekarang belum bisa karena kami belum selesai menjahit sistemnya dengan mereka. Baik,